menyapa dulu adik-adik yang saya banggakan. Pertama, selamat sudah lulus ya. Saya ingat rasanya lulus itu seperti beban tuh udah hilang dari pundak saya seperti itu. Tapi ternyata next slide. Ternyata next slide. Graduation ternyata bukan akhir. Ternyata lulus itu adalah awal dari permulaan dari sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan itu membuka cakrawala kita yang luar biasa. Kalau kita ngomongin tentang kelulusan, graduation, apa artinya buat adik-adik semua? Artinya mungkin bisa beda-beda. Apakah ini suatu pencapaian? Tentu ini suatu pencapaian. Apakah ini sekedar title atau degree? Ya, ada sebagian orang yang penting aku S1 gitu. Apakah menurut adik-adik ini menjadi suatu jaminan bahwa hidup kita akan menjadi layak, kita dapat pekerjaan yang baik sesuai kita inginkan? Belum tentu, ya. Jadi lulus S1 tidak selalu menjamin kita akan seperti apa atau mencapai apa yang kita inginkan. Karena apa? Semua kembali ke diri kita, ya. The beauty dari kita lulus sarjana adalah title itu nggak akan ada yang bisa ambil dari kita, ya. Karena itu sudah melekat pada diri kita, ya. Menjadi sarjana ekonomi, sarjana teknik dari lulusan satu universitas yang luar biasa, ya. Apalagi di saat pandemi ini, saya terbayang perasaan adik-adik sekalian, karena namanya wisuda, setiap orang pasti sudah membayangkan yang putri membayangkan memakai kebaya, memakai sanggul, ya, foto-foto, yang pria juga memakai jas yang paling keren dan sebagainya. Tapi ya inilah sesuatu fenomena yang semua orang mungkin tidak pernah terbayang akan menjadi seperti ini. Perubahan landscape dunia yang terjadi karena yang disebut dengan COVID-19 ini. Tetapi ada pepatah mengatakan pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang, ya. Itu adalah saya ingin menyemangati adik-adik bahwa di saat yang susah ini, ya, saat yang tidak mudah ini, Anda lahir, saya analogikan Anda lahir di dunia yang sebenarnya, ya, keluar dari dunia akademis, kemudian masuk ke dunia yang untuk the real life, ya. Mungkin support dari orang tua akan stop karena Anda dipandang sudah S1, sudah bisa harus bisa self finance, ya, self funding yourself gitu, ya, atau mencari uang sendiri dan sebagainya. This is the real life you're gonna enter gitu. Jadi graduation is not the end. Justru ini adalah satu permulaan untuk sesuatu yang baru, lebih luas, dan bagaimana itu bentuknya itu tergantung dari adik-adik sendiri seperti apa. Saya datang dari dunia finance, ya, tetapi saya tidak akan share tentang dunia finance kecuali nanti ada yang tanya tentang keuangan, investasi, saya siap menjawab. Karena semua ilmu itu bisa kalian pelajari, apapun bisa kalian pelajari. Banyak banker-banker stop, ya, di Indonesia ini lulusan dari Fakultas Pertanian misal seperti itu, atau dari direktur bank BUMN terbesar lulusan Fakultas Peternakan, itu banyak sekali. Jadi lulusan S1 tidak selalu menjamin kita akan berkarya di ilmu yang kita pelajari waktu kita S1. Ada yang cukup beruntung untuk sama dengan passionnya dan sebagainya, tapi karena mungkin orang sebut, wah, kecelakaan masuk kemana, tapi ternyata itu jalan hidup, dan ternyata itu membawa kebaikan buat orang tersebut gitu. Jadi banyak berdoa, ya. Nanti saya kasih beberapa tips, ya. Next. Jadi di saat yang singkat ini saya ingin share aja apa sih yang what's next after graduation. Karena di waktu yang sangat singkat ini saya rasa lebih berguna kalau saya share pengalaman dari mulai lulus sampai sekarang, apa yang menjadi pencapaian saat ini dan sebagainya, mungkin sharing, karena sharing itu menurut saya sesuatu yang apa yang bagus bisa dipelajari oleh orang lain, yang jeleknya atau yang nggak bagus-bagusnya bisa kita pelajari juga untuk kita learning dan kita nggak melakukan hal yang sama gitu, ya. Apa sih selanjutnya setelah kita lulus, ya? Karena setelah lulus, ya, kalau lulusnya lama itu tetap statusnya tuh keren loh, mahasiswa, mahasiswi gitu. Tapi begitu Anda lulus, once belum dapat kerjaan, nah itu orang bisa nanya, oh, burung kerja toh, oh, isik nganggur toh. Wah, itu banyak sekali hal-hal yang kemudian nanti bikin kalian harus siapkan mental, ya, karena memang situasi lagi nggak mudah, lagi sulit, tapi harus strong, harus kuat, ya, harus fokus Anda mau kemana.
Next-nya apa sih? Pertama adalah mungkin ada go for further education ya. Ada yang semangat dari awal, aku mau kuliah lagi, aku mau S2. Ada yang langsung bilang, aku mau langsung S3 dan sebagainya. Ada yang looking for job. Saya rasa banyakkan dari kita akan masuk ke yang nomor 2 ini, looking for job gitu ya. Nanti akan seperti apa akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian ada yang ingin menjadi pengusaha gitu ya. Ada yang ingin menjadi pengusaha. Itu boleh-boleh aja, tapi nanti mungkin background-nya akan seperti apa, pertimbangannya apa. Jangan dipikir menjadi pengusaha itu lebih mudah daripada kita bekerja gitu ya. Atau milih nggak ngapa-ngapain, ya boleh aja gitu ya. Karena sekarang kan kalau ada kata-kata single by choice gitu, ada juga unemployed by choice, ada juga loh. Mungkin kalau wong tuane sugih gitu ya, wis duit 7 turunan mungkin ya Bi ya. Jadi ya wis rasah ngopo-ngopo wis iso gitu ya. Tapi ya that's a choice of life gitu ya. Next. Nah, ini expectation versus reality sebelumnya. Ini adalah pelamar pekerjaan yang bawah itu CPNS ya, yang atas juga untuk melamar satu perusahaan seperti itu. Jadi, ketika kita berbangga dengan modal ijazah S1 kita harus sadar bahwa ribuan orang lain itu sama di saat yang sama, punya ijazah yang sama ya, tapi bersyukur beruntung kita lulus dari Universitas Gajah Mada yang bahkan presiden kita pun alumni UGM. Itu menurut saya suatu modal dasar yang luar biasa. Tapi apakah itu jaminan? Tidak, lagi-lagi tidak. Jadi kembali ke diri Anda sendiri. Next. Ini juga ini data dari BPS ya. Ini datanya tapi 2019. Ternyata pengangguran untuk yang lulusan universitas ini semakin meningkat loh realitinya. Ini bisa macam-macam karena mungkin nggak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan, mungkin gajinya juga nggak sesuai dan sebagainya. Jadi kalau mungkin level pendidikannya lebih rendah, mereka kerja apa aja mau. Tetapi kalau universitas ini lebih milih-milih gitu. Jadi ini memang realita dan fenomena yang ada di sekitar kita. Next. Nah, ini kalau mau kuliah lebih lanjut, apa sih alasannya? Ada yang mungkin alasannya ingin menjadi dosen, seperti itu. Jadi memang harus go for further education untuk dunia akademik. Kalau saya dulu, mungkin saya sharing pengalaman saya lulus kuliah rada lama ya, karena saya punya kesibukan lain di luar kampus, saya sempat cuti 3 semester, jadi saya agak lama. Ketika saya lulus, teman-teman saya tuh udah duluan lulus. Jadi saya ngerasa, wah saya ketinggalan nih sama teman-teman saya. Jadi saya pengen langsung S2 gitu ya. Dan jadi setiap orang itu akan punya alasan beda-beda, apakah akan langsung kerja, atau mau sekolah lagi, atau mau jadi pengusaha dan sebagainya. Terus kalau milih untuk sekolah lagi, harus dipikirin apakah cari scholarship atau biaya sendiri, atau dari orang tua. Nah ini juga harus dipikir matang-matang ya teman-teman. Scholarship sekarang udah banyak banget ya, LPDP dan sebagainya itu banyak banget dan saya lihat zamannya sudah berbeda banget. Zaman saya dulu untuk masuk ke sekolah-sekolah yang top league itu susah banget ya karena mungkin kita belum tahu persiapannya apa. Kalau sekarang kita lihat anak-anak sekolah sekarang mereka secara persiapan sudah lebih matang bisa masuk ke sekolah-sekolah top gitu ya. Dan itu untuk beasiswa yang dari pemerintah itu sudah benar-benar jalurnya tuh bisa tol gitu loh ke sekolah-sekolah top gitu. Jadi mumpung ini masih fresh graduate, rajin-rajin cari informasi tentang scholarship ya. Plus minusnya apa? Jadi plus minusnya gini ya, kalau saya dulu waktu lulus S1 langsung kuliah ya S2, memang agak berbeda dalam hal ketika kita diskusi ya. Memang orang yang sudah punya pengalaman kerja ketika diskusi mereka bedah kasus dan sebagainya mereka lebih matang ya lebih bisa diskusi lebih bisa menceritakan pengalamannya. Kalau saya waktu itu belum pernah kerja jadi ketika kuliah ya lebih banyak mendengar terus kemudian baca literaturnya dan sebagainya. Jadi memang plus minus tapi kembali ke cita-cita teman-teman tuh apa gitu. Next. Yang kedua adalah untuk mencari pekerjaan ya. Nah, ini saya rasa ini hampir sebagian dari kita adalah yang ini karena memang kita banyak dituntut misalnya saya nggak tahu anak sekarang tuh masih kayak saya dulu nggak ya misalnya zaman dulu ayo cepat kerja biar gantian
bisa biayain adik-adikmu misalnya seperti itu. Saya nggak ngerti kalau sekarang apakah seperti itu karena sekarang keluarga biasanya anaknya cuma 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi mungkin banyak juga teman-teman yang masih mengalami seperti itu. Jadi dituntut untuk segera mempunyai penghasilan gitu. Nah, pertama adalah kalau kita nyari kerjaan seperti apa yang kita inginkan. Apakah lulusan S1 yang baru fresh graduate seperti kita ini, seperti adik-adik ini, punya luxury untuk milih apa yang disuka, apa yang enggak? Ataukah yang penting kerja dulu, yang penting aku kerja aku duwe pengalaman dulu, seperti itu. Jadi what kind of job gitu, what kind of industry, what kind of ini ya. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang, apakah orang-orang yang yang kuliahnya di teknik gitu akan selalu dapat sesuatu yang seperti apa yang dia pelajari, ataukah dia belok dulu, misalnya masuk ke bank, kadang-kadang seperti itu dan sebagainya. Jadi kembali ke diri kita, do we have any luxury untuk milih pekerjaan yang kita suka, atau justru kita kepepetnya ya wes pokoknya kerja dulu ya, itu akan beda-beda. Do I have any connection or recommendation? Punya network nggak? Punya koneksi nggak gitu? Kalau punya ya alhamdulillah bagus, manfaatkan gitu ya. Karena saya rasa tapi ada catatannya juga, karena sekarang ya ini kan era transparansi, good corporate governance. Rekomendasi, koneksi itu sekedar mungkin kalau orang punya nilai sama, semuanya sama, akan dipilih yang mungkin sudah kenal. Tapi kalau nilainya di bawah, biasanya kok di perusahaan juga udah nggak bisa, karena sekarang udah era transparansi. Tapi kalau misalnya nggak punya koneksi, rekomendasi, terus gimana? Apakah is the end of the world gitu? Nggak juga gitu ya. Tapi persisten ya, tanya-tanya temen ya, kadang-kadang rajin kita nyari kerjaan-kerjaan, lowongan-lowongan gitu ya, masukin aplikasi sebanyak mungkin gitu ya, and prepare yourself. Karena nanti saya kasih tips ya, biasanya kesalahan apa sih saat wawancara dan sebagainya. Jadi udah lulusan UGM bagus, nilainya bagus, IPK-nya bagus, tapi kemudian kalah sama aplikan yang lain. Gimana saya akan bisa dapat kerjaan ya? Dan kemudian beberapa tips untuk job rekrutmen yang biasa dilakukan di kantor untuk tips buat teman-teman. Itu di slide belakang. Next. Nah, kalau pengen jadi pengusaha, saya rasa banyak juga teman-teman yang ya orang itu beda-beda. Kalau saya orangnya pace-nya cepat. Saya senang yang cepat, saya senang yang dinamis gitu ya. Makanya saya senang kerja di dunia keuangan di Jakarta. Tapi ada juga misalnya saya punya saudara yang nggak suka yang pace-nya cepat ya, lebih suka kerja sendiri, lebih nggak suka hiruk pikuk, itu ada juga. Terus kemudian ada juga orang-orang yang lebih senang jadi pengusaha, pengen bisnis sendiri, punya produk sendiri, mau mengamalkan ilmu-ilmu marketing, misalnya 4P, misalnya gitu ya, produk, price gitu ya, promotion dan sebagainya. Itu ada juga seperti itu. Nah, kalau pengen jadi entrepreneur, adik-adik ya, pertama bisnis apa dulu gitu. Apakah Anda punya skill di situ, punya knowledge yang lebih tentang bisnis itu gitu, terus punya modal nggak gitu ya. Orang bilang bisnis yang bagus itu yang nggak usah pakai modal sendiri. Nah itu katanya paling bagus ya. Nah kalau nggak punya modal sendiri, biasanya tapi ada catatan juga. Saya juga banyak melihat teman-teman yang do entrepreneur gitu ya, nggak semuanya sukses, frankly saying ya. Karena biasanya kalau mulai dari awal sudah jadi entrepreneur, apalagi kalau modal orang tua ya, biasanya itu agak sedikit menggampangkan ya, karena mungkin uangnya dapatnya mudah dan sebagainya. Jadi terus kemudian pengusaha itu nggak gampang sama sekali. Pengusaha itu punya karakter-karakter yang kuat ya, yang beda sama orang kerja kan tiap bulan tanggal 25 gajian ya. Kalau pengusaha mungkin setiap tanggal tertentu malah pusing mikir gajian orang gitu ya. Terus kemudian bisnis itu ada up and down, ada masa-masa ketika bisnis itu belum menghasilkan dan sebagainya, dan itu dibutuhkan ketahanan mental yang luar biasa. Tapi again, it's a choice gitu ya, dalam hidup kita, adik-adik silakan memilih akan ingin menjadi seperti apa. Should I do it with some partners, ataukah aku kerja sendiri, aku punya tim nggak gitu ya. Terus tadi itu, do I have all the requirement to become entrepreneur? Semua karakteristik ya, itu apakah kita leadership, risk tolerance ya, bagaimana sikap kita terhadap risiko ya, kemudian ketahanan kita dan sebagainya, itu juga hal-hal yang adik-adik mesti lihat. Banyak juga pengalaman dari orang-orang yang saya amati ya, mereka kebanyakan kerja dulu. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha top itu, biasanya mereka kerja dulu ikut orang, yang ngerasain susahnya seperti apa,
memahami bisnisnya seperti apa, baru mereka bikin sendiri. Biasanya ada juga yang seperti itu dan banyak yang tokoh-tokoh sukses ya. Next. Next ya. Karena waktunya terbatas, saya singkat-singkat aja. Nah, Anda harus memahami posisi Anda saat ini seperti apa, di mana, basic skill-nya seperti apa. Kalau lihat lulusan, IP-nya berapa? Karena ada kantor di rekrutmen itu ya, no offense, ini ya kadang-kadang memang minimal misalnya IP sekian. Below than that, ya udah di reject aja by admin gitu ya. Terus satu itu, yang dasar-dasar dulu seperti apa. Terus kemudian additional skill-nya, apakah Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Mungkin sekarang dibutuhkan juga kemampuan seperti editing, kemudian membuat infografis dan sebagainya. Itu adalah skill-skill yang sangat berguna ketika Anda kemudian nanti apply for a job gitu ya. Soft skill Anda seperti apa? Apakah Anda jadi kalau pekerjaan itu adik-adik saya bisa sharing untuk level entry ya, itu memang hard skill itu lebih diperlukan ya. Misalnya kemampuan orang untuk memahami ya, kalau di akuntan ya dia harus udah memahami semua akuntan. Tapi begitu levelnya akan semakin tinggi, managerial level, soft skill itu akan semakin diperlukan. Bagaimana leadership dia, bagaimana ketahanan dia terhadap stres, bagaimana dia memanage tim dan sebagainya. Itu juga akan menentukan kemampuan dia untuk sukses atau enggak. Nah, apakah ada lisensi khusus yang dibutuhkan untuk Anda masuk ke dunia tersebut? Contohnya kalau di pasar modal ada satu lisensi wakil perantara pedagang efek, kemudian ada lisensi wakil manajer investasi, wakil penjamin emisi efek, misalnya seperti itu. Jadi ketahui dulu kalau Anda mau masuk ke satu industri, apakah ada lisensi-lisensi khusus yang Anda harus punya? Kalau iya, ambil sekarang, karena orang bilang, mumpung masih fresh graduate, itu otaknya masih encer banget. Kadang-kadang kalau orang udah kerja lama, itu nyari-nyari license tuh agak susah gitu. Jadi mumpung itu pelajari dulu gitu. Next. Nah, ini tips for a job seeker ya. Prepare good CV. Ini saya kasih tips ya. Kadang-kadang saya baca CV tuh sedih gitu loh. Ini orang niat kerja apa enggak gitu ya. Pertama CV-nya jelek. Banyak CV jelek itu maksudnya penyajiannya jelek, bukan isinya ya. Kalau fresh graduate kan isinya ya more or less kita bisa tahu lah ya kira-kira apa. Prepare a good CV, tata bahasa yang bagus, terus tunjukkan Anda punya semangat, punya tujuan gitu ya. Terus kemudian foto Anda yang bagus gitu, jangan foto lagi dolan, lagi apa gitu. Jadi prepare a good CV gitu ya. Terus kemudian siapkan surat lamaran yang baik. Surat lamaran yang baik itu harus bisa mencerminkan diri Anda. Apakah Anda menguasai atau Anda memahami bahwa Anda melamar pekerjaan di tempat seperti apa dan sebagainya. Dan prepare for a job interview, ini nanti next slide, dan understand your added value gitu. Jadi langsung ke next slide aja, Mas. Nah, ini misalnya ini pertanyaan-pertanyaan kalau kita wawancara. Karena waktu saya di Bursa Efek Indonesia, di KSEI, itu kan pernah kita seleksi pelamar itu sekali lamaran itu bisa 10.000 ya. Waktu itu kita buka open bidding gitu ya. 10.000 pelamar kita sorting gitu. Nah, kemudian ketika sampai di level wawancara, saya lihat banyak sekali orang-orang yang kemudian berguguran di sesi wawancara ini. Ya, misalnya contohnya pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul itu standar, tell me about yourself. Nah, kalau udah ini kayaknya sederhana ya, ceritakan dong tentang diri kamu gitu. Nah, ini kalau udah matanya muter-muter gitu. Nah, itu udah first impression itu yang sangat berharga itu sudah gone gitu ya. Jadi kalau perlu nih latihan sama temen, sama ibunya, sama bapaknya, atau sama sahabatnya gitu ya, untuk latihan gitu. Terus pertanyaan gini, apakah Anda tahu, apa yang Anda tahu tentang Bursa Efek Indonesia misalnya, waktu itu mau melamar situ, atau apa yang Anda tahu tentang Daraksa gitu. Nah, baca dong, kan itu setiap perusahaan itu kan pasti punya website. Ada annual report-nya, baca dari situ ya, nggak usah sampai angka semua apa, tapi ini bisnis tentang apa, terus bagian mana yang Anda interested gitu. Tapi kalau orang ya, saya kurang tahu, lah ini niat nggak sih masuk ke sini misalnya gitu. Tell me about your strength and weakness ya. Ini juga kadang-kadang sesinya horor nih misalnya. Misalnya tell me about your weakness gitu ya. Weakness-nya saya pemarah, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Kalau marah saya banting. Wah, itu langsung yang wawancara langsung wedi juga, itu langsung sedang cepat metu gitu kira-kira gitu ya.
Tapi Anda harus siapkan strength and weakness. Jadi Anda bisa menjawab dengan lebih diplomatis. Jangan juga terlalu memuji-muji diri sendiri yang orang jadi bukannya respect tapi malah enek gitu misalnya seperti itu. Jadi ya the only key adalah preparation. Terus misalnya gini, kenapa saya harus milih kamu atau kenapa saya harus milih Anda dibandingkan dengan pelamar-pelamar lain? Apa added value yang Anda bisa berikan buat perusahaan ini? Itu pertanyaan yang kalau Anda nggak siapin tuh cukup bikin gagap gitu ya. Apalagi khasnya orang UGM itu, kita kan terkenal orangnya rendah hati ya, kurang bisa tanda kutip sombong dikit gitu ya, atau kurang bisa mempresent diri kita dengan baik gitu. Itu sebenarnya udah catatan, tapi ya itu kenyataan. Tapi itu semua bisa dikalahkan kalau kita persiapan ya. Contoh lagi pertanyaan yang cukup sering ya. Ceritakan hal penting buat kamu ya. Hal apa sih yang penting? Kalau Anda jawab, oh buat saya yang penting tuh uang misalnya gitu. Wah, itu juga misalnya juga nggak seperti itu gitu ya. Nilai-nilai apa yang penting buat kamu? Ya misalnya kejujuran, terus seperti itulah kira-kira. Terus ceritakan hal terberat dalam hidup kamu yang pernah kamu alami. Ya misalnya ceritakan dan bagaimana kamu menghadapi masalah-masalah itu. Itu akan dilihat kan kalau biasanya ada form untuk ngisi calon karyawan itu kemampuan menghadapi stres gitu, bagaimana sikap terhadap sikap terhadap toleransi terhadap stres tadi ya, sikap terhadap kerja tim dan sebagainya. Jadi ini juga hal-hal yang akan dinilai dan lain-lain. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan, tapi biasanya muter-muternya di sini aja pertanyaannya. Dan paling penting adalah ini, saya beri beberapa tips, believe in yourself. Kalau Anda nggak percaya diri Anda, siapa yang percaya pada diri Anda gitu ya? Kalau Anda aja nggak percaya gitu bahwa Anda adalah orang yang mampu, orang yang akan memberi added value buat perusahaan di mana Anda akan bergabung dan Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, produktif dan berkontribusi gitu ya. Have a good attitude gitu. Kalau ini my last slide ya. If you have a good attitude, the sky is the limit. Karena saya lihat banyak sekali orang-orang pintar berguguran ya. Orang-orang pintar dari sekolah-sekolah top itu berguguran karena mereka nggak punya good attitude ya. Ini juga sesuatu yang memang harus kalian selalu ingat bahwa kalau kita punya sikap yang baik ya, itu insya Allah apapun kita bisa untuk melaju lebih tinggi lagi ya. Understand your passion ya. Apa yang paling Anda sukai? Kalau kita dengar pidatonya Steve Jobs ya, yang paling ini adalah looking for your passion. Tapi again, I'm asking, apakah untuk lulusan S1 sudah punya luxury untuk bekerja sesuai passion? Kadang-kadang belum loh, itu kenyataan juga, nggak apa-apa juga. Kadang kerja dulu setahun, 2 tahun, dapat pengalaman, dapat CV, kita bisa cari perusahaan yang kita incar seperti apa. Terus jangan mudah menyerah ya, akan banyak sekali tantangan, hambatan, kesedihan, air mata, itu sudah biasa, itu bagian dari hidup yang kalian harus hadapi gitu ya. Terus mingle with the right people gitu ya, yang orang-orang positif. Karena kalau kita berteman sama orang-orang yang positif, orang-orang yang semangat, orang yang saling support, itu kita juga akan baik gitu ya, gitu. Terus kemudian equip yourself. Tadi saya bilang equip yourself itu adalah misalnya di bisnis ini dibutuhkan orang-orang punya lisensi ini dan sebagainya. Oh, aku harus dapat gitu. Aku harus pelajari ini karena semua itu mudah sekali dipelajari. Terus terang kalau di capital market ya banyak sekali orang-orang yang background-nya teknik ya, karena mungkin mereka bagus di numbers dan sebagainya. Jadi semua itu gampang sekali bisa dipelajari. Jadi yang penting equip yourself. Terus yang ketujuh adalah restu orang tua. You cannot come this far without the blessing of your parents. Nggak akan sampai sejauh ini kalau nggak ada restu dari orang tua ya. Ini selalu ingat bahwa suksesnya kita adalah di restu orang tua juga. Jadi walaupun udah sarjana ya, udah lulus, udah nanti punya uang sendiri dan sebagainya, tetap hormat dan respect kepada orang tua gitu ya. Terus kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu ingat sukses itu adalah proses ya adik-adik ya. Jadi jangan selalu pengen instan, apalagi ini generasi milenial katanya pengennya selalu instan. Tapi sukses itu proses. Ya kadang-kadang butuh waktu panjang atau pendek itu beda-beda tergantung rezeki orang juga. Jadi be persisten,
So I want to see you all success in your future, ya. Get whatever you want to do in life, ya. You achieve your dreams, your goals, ya. Dengan bekal S1 UGM, selalu jaga alma mater kita. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Wow, banyak sekali pembekalan. Terima kasih Mbak Kiki. Tapi